Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga di sore ini kita semua bisa berkumpul kembali di jadwal kajian rutin kita. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di sini tentunya semoga senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu sehat? Alhamdulillah hari ini sudah hujan lagi ya. Kita doakan tentunya yang sedang sakit semoga segera sembuh, jadi penggugur dosa dan jadi pahala. Yang sedang ada urusan semoga lancar urusannya, dan kita semua yang ada di sini tentunya semoga selalu dalam keberkahan, petunjuk, perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik, kita mulai dulu dengan baca Al-Fatihah sama-sama. Mangga, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini sudah tanggal 29 Rabiul Akhir. Gimana Bu? Sudah tiap hari sholatnya jadi nambah lama? Sujudnya, doanya apa yang dibaca? Panjang, macam-macam. Ini sombong. Oh gitu ya. Gimana rasanya? Ada rasa nggak? Apakah rasanya? Asal lamanya ya, asal lama. Asal apa yang berasa? Enakan nggak? Khusyuk nggak? Belum. Sabar nggak tuh? Nah, berarti kuncinya di situnya ya, bahwa tugasnya adalah untuk memaksimalkan dulu sholatnya biar betul-betul apa bu namanya ya, khusyuk itu nanti didapatkan kalau ibu sudah punya standar sholatnya segitu gitu ya. Jadi biar enggak terlalu cepat. Nah sekarang ibu sedang belajar untuk melambat. Nah itu kan pasti rada greget, pasti wajar. Kadang lupa, betul. Apa-apa? Karena memang belum terbiasa
Ya enggak gitu. Biasa sujud kan sub beres gitu ya. Nah, sekarang harus pelan-pelan gitu. Terus harus ngadoa, enggak apa-apa. Berarti sekarang tahapnya masih membiasakan dulu ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan sholat kita Allah masukkan ke dalam kategori sholat yang khusyuk, yang Allah terima, dan jadi penghindar kita dari fahsya wal munkar ya. Insya Allah ya, amin. Baik, kita masih belajar kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga apa yang kita pelajari jadi amal jariah untuk beliau dan keluarganya. Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Amin. Terakhir sampai hadis berapa Bu? Sekarang 246. Terakhir belajar apa? Semira. Mudah memaafkan. Kenapa mudah memaafkan? Karena standarnya manusia itu suka dendam. Manusia itu suka menyimpan marah, menyimpan rasa kesel sama orang. Ya, dan kemarin kita diajarkan untuk mudah memaafkan. Ya, seperti apa? Kemarin kita belajar bahwa Rasulullah SAW ketika diracun, ya, bahkan racunnya masih ada di mulut beliau, kata Ali bin Abi Thalib ya, aku masih bisa melihat bekas racun di langit-langit mulut Nabi, kata Anas bin Malik. Terus kemudian tapi Nabi sudah memaafkan gitu. Nah, poinnya apa berarti Bu? Memaafkan. Kalau Nabi itu udah mau memaafkan, cepet lagi. Ya, kalau Rasulullah itu memaafkan dan cepat. Gitu, jadi nggak dilama-lamain. Nah, kalau kita belum bisa untuk cepat memaafkan, minimal memaafkannya. Butuh waktu Ustaz, oke, nggak apa-apa, bertahap. Tapi jangan suka dilama-lamain. Termasuk satu lagi ya, jangan dibiasakan. Ibu teh sudah mau memaafkan, tapi angke heula gitu. Ya, ibu masih marah sama bapak. Henteu sih ngan angke we heula sina. Biar bapak minta maaf sama ibu. Nah, jangan. Justru tugasnya adalah untuk bersegera memaafkan. Ya, gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis 246, judul 124. Bersikap lapang ya kepada sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Atha bin Yasar, ia berkata, aku bertemu Abdullah bin Amr bin Al-As dan kukatakan, beritahukan aku tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Kemudian ia menjawab, baik, demi Allah sungguh sifat beliau disebutkan dalam Taurat dengan sebagian dari yang ada dalam Quran. Ya, apa itu? Al-Ahzab 45, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira serta peringatan, juga sebagai pelindung bagi orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Engkau adalah hamba dan utusanku. Aku memberimu nama Al-Mutawakkil, yang bertawakal, bukan seorang yang berperangai buruk, bukan pula seorang yang berperangai kasar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memberi maaf dan pengampunan. Dan Allah tidak akan mematikannya hingga ia meluruskan agama yang bengkok, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan terbuka dengannya mata yang buta, hati yang lalai, dan telinga yang tuli. Baik, kandungan hadisnya menyampaikan hadis di atas menunjukkan berbagai keistimewaan dan sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah. Kedua, hadis di atas merupakan dalil bahwa sifat terpuji yang dimiliki Nabi juga tercantum dalam berbagai kitab samawi. Maksudnya ada di Taurat, ada di Zabur, ada di Injil. Oke, kita kembali lagi kepada hadisnya, Bu. Ya, judulnya tadi apa hadis ini? Bersikap lapang kepada sesama. Oke, kita lihat lagi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika
Ya, Atha bin Yasar menyampaikan bahwa beliau pernah ketemu dengan Abdullah bin Amr bin As, ya, ketika nanya tentang seperti apa sifat Nabi, ya, terutama dalam Taurat, maka di surat Al-Ahzab yang pertama adalah disampaikan, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira serta peringatan. Ini dulu. Pelajaran pertama adalah ini dulu ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita, Bu, tentang seperti apa sifat seorang muslim. Ya, bahwa ketika ibu sudah belajar agama, maka surat Al-Ahzab 45 menyampaikan bahwa Rasulullah itu apa? Sebagai saksi, pemberi kabar gembira serta peringatan. Ya. Sebagai saksi apa berarti? Ya, menyaksikan itu berarti gimana? Orang, ini kalimat mudahnya saja ya, bahwa sifat yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang muslim adalah menjadi apa? Menjadi orang yang tahu tentang kebaikan. Harus tahu dulu ilmunya, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan apa? Dengan belajar. Ya, tentu nanti dalam tafsir surat Al-Ahzab 45 ini nanti pengertian tentang bersaksi itu termasuk saksi terhadap umat yang lain, tapi tidak kita bahas. Kita ngambil hikmah buat kita. Apa berarti, Bu? Harus tahu dulu mana yang baik yang buruk. Ingat, saya pernah sampaikan ke Ibu, Bu, seorang mukmin standar baik dan buruknya itu adalah apa yang baik dan buruk menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Misalnya apa? Karena kalau standarnya manusia, baik itu bisa beda-beda, bisa ganti-ganti. Bu, contoh ya, pakaian. Kata Allah dan Rasulnya, pakaian yang baik itu yang mana? Yang menutup aurat apa yang terbuka? Menutup. Tapi ada nggak manusia yang ada terbuka kayak tidak naon? Ada begitu? Ada nggak yang menganggap bahwa itu teh baik-baik saja? Ada. Nah, maka untuk orang yang beriman, standar baik itu adalah yang menurut Allah dan Rasul. Ya, jadi meskipun orang-orang bilangnya baik, tapi kalau kata Allah dan Rasulnya buruk, buruk aja buat kita. Oke. Yang kedua, pemberi kabar gembira serta peringatan. Apa maksudnya? Seorang mukmin harus menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Terutama apa? Terutama jika memang ada yang harus dipuji, puji. Kalau ada yang harus diingatkan, ingatkan. Kenapa memberi kabar gembira? Yang disebut pertama memberi kabar gembira, baru peringatan. Kita itu, Bu, biasanya kalau ngelihat orang salah cepet ngingetin. Betul nggak? Misalnya apa? Misalnya anak ibu sholatnya telat, ya. Cucu ibu mau disuruh sholat susah, misalnya gitu ya, suka rarese. Diingetin nggak? Diingetin. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau anak ibu sholat tepat waktu, pertanyaan saya, dipuji nggak? Puji. Gitu? Benar. Berapa kali? Tiap tepat waktu atau sekali aja? Benar ya? Nah, bagus kalau gitu. Kenapa? Karena suka ada orang yang kalau ngelihat kesalahan cepet ngingetinnya. Tapi kalau ngelihat kebaikan kadang suka nggak muji. Ngerti nggak? Kamu teh kalau disuruh sholat teh meni susah, mama teh udah ngasih tahu gini marah-marah. Tapi begitu sekalinya anaknya sholat tepat waktu, rajin tanpa disuruh udah ngerjain, kadang kita lupa untuk muji, memberikan kabar gembira. Nah, alhamdulillah mama senang melihat kamu sholat tepat waktu, meni rajin. Sekarang mah kalau bangun tidur diberesin dulu,
kamar teh mani rapi, hideng sekarang mah. Nah itu kadang suka lupa. Ya. Bapak ngasih duit sedikit, ibu protes. Begitu ibu ngasih duit, begitu bapak ngasih duitnya lebih, apa jawaban ibu? Tumben gitu. Muji nggak? Nah, kadang lupa untuk muji. Tuh. Apalagi ibu kalau masak nggak enak, bapak protes. Asin teuing. Kurang ini. Tapi begitu enak, kadang nggak bilang. Kenapa? Karena sifat dasar manusia biasanya Bu secara umum adalah apa? Kalau lihat yang salah cepat. Tapi kalau ngasih pujian gitu teh kadang suka lama, suka lupa. Padahal ayatnya yang disebut yang kabar gembira dulu apa peringatan? Kabar gembira dulu. Kenapa? Karena orang belajar agama itu harus jadi menyenangkan buat orang lain. Ngerti nggak? Saya sering bilang ya bahwa apa orang bu kebanyakan kalau hijrah atau baru belajar agama tuh sok jadi galak kabatur. Galak kabatur itu berarti yang jeleknya, apa yang bagusnya yang dikritisi sama si orang yang ngaji ini? Yang jelek. Udah umur segini nggak kerudungan, udah jadi naon, gitu yang gitu-gitu apa orang? Ya, pokoknya mah yang jelek-jelek, tarakah masjid, so kan tuh belajar apa gitu. Jadi yang jelek-jelek, padahal peringatan itu bagian terakhir kan nyebutnya. Yang disebutin justru kabar gembira. Sebutin awal itu kabar gembiranya. Berarti apa? Orang yang belajar agama itu harus menyenangkan buat orang. Ayo atuh ngiring ngaos, ibu kumaha damang, someah gitu. Baik, senyum sama orang, akrab. Gitu. Sehingga orang teh seneng deh kalau interaksi sama ibu-ibu pengajian salam teh seneng barager gitu. Jadi we kabita ingin ikut ngaji, nah gitu pengennya teh. Jangan malah jadi galak. Oke? Nah, maka dari sini kita belajar dulu bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita untuk punya sifat baik. Ya, berlapang sama orang tuh ya lapang dada. Itu tuh intinya orang yang belajar agama tuh bager gitu. Ya, ada yang salah ya dikasih tahu dengan lembut. Ketika ada yang bagus diapresiasi, ibu alhamdulillah di kerudung aya nama. Udah gitu, stop di situ. Kadang kan suka ada aja nanti matching, nggak usah disebutin itunya. Ya. Ibu alhamdulillah mau ke masjid sekarang mah. Tapi geningan teu mawana naon, teu niat ngaji ieu mah, gitu. Ya jangan, itu biarin aja. Yang penting mau datang. Lanjut, lihat. Juga sebagai pelindung bagi orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Apa berarti? Sifat seorang mukmin selanjutnya adalah apa Bu? Melindungi yang lemah. Ya, kalau di sini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ada orang tidak mampu disantuni, ada orang yang butuh bantuan dibantu. Ya, ada yang apa Bu kerepotan diringankan. Lagi, ada yang lagi pusing, banyak pikiran, gitu ya. Sama ibu teh sok atuh cerita sok ini gitu. Ada yang butuh ditemenin. Ya. Intinya begitu. Jadi seorang mukmin itu orang yang peduli kepada orang lain. Terus, engkau adalah hamba dan utusanku, ini buat Nabi ya. Aku memberimu nama Al-Mutawakkil. Ke siapa? Dari Allah kepada Rasul. Apa mutawakkil artinya? Orang yang bertawakal. Poin berapa nih? Poin berapa berarti? 4. Yang keempat adalah tawakal. Orang beriman itu Bu, usaha yang maksimal. Tapi terus tawakal. Apa bentuk kita tawakal kepada Allah? Apa cirinya?
teu riweuh. Ya? Enggak apa? Enggak riweuh. Apa riweuhnya bentuknya? Orang tawakal tuh enggak riweuh, Bu. Ya udah, ikhtiar sudah. Ya, anak mau apa? Mau kerja, tes CPNS misalnya teh. Apa? Daftar udah. Ya, persiapan belajar sudah. Ngerjain soalnya sudah. Datangnya tepat waktu, tidak terlambat, penuhi semua ketentuannya sudah. Udah, ujungnya tawakal kepada Allah. Begitu hasil, ya udah, berarti itu mah tinggal ketentuan dari Allah. Tuh sifat orang beriman tuh gitu, tawakal. Ya Allah, abdi mah ikhtiar atos. Maka apa? Tinggal engkau yang menentukan apakah ini baik atau tidak. Ternyata lulus, alhamdulillah, berarti memang ini jalan rezekinya. Ternyata tidak, oh ya sudah, berarti Allah punya rencana lain. Lulus tapi tidak sesuai yang diinginkan, oh berarti ada jalur yang lebih baik gitu. Ada tempat yang lebih baik, ada macam-macam. Jadi apa? Enggak stres. Orang beriman itu enggak stres, enggak kumaha tuh ya, jualan teh tuh payu. Gimana tuh ini teh cuman sedikit yang beli. Gimana tuh engke teh budak sakola kumaha. Kayak kumaha kehidupan. Enggak usah riweuh. Kayak yang besok masih hidup aja. Bener enggak? Tugasnya apa? Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ya. Terus ibadah kepada Allah yang benar, terus baru tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Awas nih, catatan dulu ya. Kadang orang suka salah kaprah, Bu. Tawakal itu dilakukan setelah usaha saja, nggak bisa. Tawakal itu syaratnya 2. Ibu baru boleh tawakal ketika apa? Usaha manusiawinya dikerjakan, ibadahnya pun dikerjakan. Jadi nggak bisa saya mah ikhtiar cari rezeki mah ya jualan, ya apa, ikut ujian, daftar sana, daftar sini. Udah si sana mah tawakal, tapi disuruh sholat hararese, nggak bisa. Bima tawakal kepada Allah, ai bagian adan, hayo riweuh. Ngapain Bu misalnya? Riweuh ngaladangan, biasanya gitu deh. Ai bagian udah waktunya sholat, hayo riweuh apa ya Bu? Yang ngerjain pesanan misalnya begitu. Contoh aja itu. Nggak bisa. Ya, harusnya bisa baca Quran, ayo di depan handphone. Quran nggak pernah dibaca, itu nggak bisa. Itu tawakalnya nggak sempurna nantinya. Paham? Kenapa nggak ulang? Jangan sakit hati, nggak boleh. Ya, tersindir nggak? Bagus kalau tersindir. Enggak, bagus. Ya, gitu. Jadi orang beriman tuh apa? Tawakal. Karena itu contoh dari Nabi. Nabi tuh orangnya tawakal. Tapi bukan ninggalin ikhtiar. Kadang kan ada juga ya Bu. Hayo tawakal tapi cicing. Kehendai rezeki mah moal ka mana. Tapi cicing gitu itu nggak bisa, salah juga. Ya, makanya 3-3-nya harus dikerjakan. 1, ikhtiarnya, usahanya dikerjakan. 2, begitu waktunya ibadahnya juga diutamakan. Ya kan kemarin kita bahas, Bu kalau udah ada tinggalin semua. Tinggalin. Gitu. Kagok nggak ada, jangan kagok. Tinggalin, punten ya, tunggu dulu sebentar, udah ada, saya izin sholat dulu 10 menit aja. Oh ya udah Bu nggak apa-apa, saya pergi dulu, itu mau beli naon ke depan dulu makan lah. Sok aja Bu pesanan saya mah tetep gitu. Nanti saya ambil 10 menit lagi. Nah, ya kecuali yang darurat ya. Apa Bu yang darurat? Urusannya dengan nyawa, urusannya dengan urusannya dengan hal-hal yang nggak bisa ditunda. Kan nggak bisa dokter ke operasi tos adan puntennya kayak heula atuh betul deh perutnya kebuka jangan kasihan
Ya, ada yang lagi lahiran, atos ada cek bidan teh. Soalnya atos ada kalebet we deh, kalebet cina gitu kan nggak bisa. Cuma terusin, beresin. Ya, ada orang kecelakaan, supir ambulan teh kan mau bawa ke rumah sakit. Nino, ada, puntennya ke masih bola. Waduh, itu salah. Ya kalau darurat boleh, tapi kalau enggak, kayak apa? Lagi ngerjain, apa ibu lagi beberes, lagi nyuci, lagi apa, lagi ngaladangan, lagi apa? Ada, tinggal dulu. Bahkan beberapa contoh para ulama menyampaikan bahkan kalau yang lebih bagus itu Bu sebelum adzan tuh udah tutup. Sok ibu lihat kalau di tanah suci, ya memang banyaknya begitu adzan tutup toko. Ya kalau nggak tutup juga cul, ditinggalin. Gitu. Tapi apa? Tapi yang utamanya adalah ada beberapa yang tahu nih, oh 5 menit lagi adzan, udah hilang pada gawe itu pada nggak ada. Karena pada ke masjid. Gitu. Ya, nih ini pengingat nih. Sama lah buat saya pribadi juga. Untuk apa? Kalau adzan tinggalin. Kayak heula. Bu, rezeki mah yang pegang Allah, ibu tuh tahu. Kalau ditanya tuh rezeki mati Allah, tapi pas begitu praktek suka rada deg-degan dulu kan, lebar ya, kan gitu. Oke? Gitu. Terus apa lagi? Poin selanjutnya, nomor berapa? Sifat yang kelima, bukan seorang yang berperangai buruk. Ya, bukan pula seorang yang berperangai kasar. Satuin aja nggak apa-apa. Apa sifat seorang mukmin, Bu? Tidak bersikap buruk, tidak bersikap kasar. Apa sikap buruk? Ngomongnya kasar, ngomongnya buruk. Ya, buruk dan kasar kan dua-duanya bareng tuh. Dari mulai omongan, dari mulai tatapan mata. Ibu tahu tatapan mata? Apa tatapan mata yang buruk tuh yang gimana? Kode sama temen juga gitu. Ada nggak yang gitu? Gak ada kan? Di pengajian pernah. Gitu. Itu juga nggak boleh. Ya, jangan berperilaku buruk begitu. Apalagi sampai berlaku kasar. Ya, jalan dudupak ke batur. Ya, lagi belanja harusnya ngantri. Abilah, nggak boleh. Itu kasar tuh. Ya, yang gitu-gitu tuh yang sederhana aja. Ya, nggak bisa. Orang beriman tuh nggak begitu. Udah belajar ngaji itu sifatnya berubah, harus jadi lebih baik. Tidak bersikap buruk, tidak juga bersikap kasar. Kalau marah, jelas tujuannya. Bu, kalau ibu marah sama bapak, kenapa? Misalnya bapak bikin salah, ibu marah. Misalnya apa? Misalnya berantak ya, bahe, ya pokoknya berantak. Ibu terus marah. Marahnya gimana? Nah, itu marah yang benar. Jangan gitu atuh Pak, kan itu teh jadi berantak lagi. Tuh gitu. Meskipun praktek nama pasti tuh gitu. Nah, berarti emang itu adalah bagian dari sifat yang harus ibu maklumi dari suami ibu. Kenapa ibu teh sudah mang tahun-tahun jeung bapak, terobah bapak teh, ambil kesimpulan si bapak mah balata. Kalau ngambil baju. Apa yang bisa ibu lakukan? Kalau bapak mandi,
tawarin mau baju yang mana, biar mamah yang ngambil, biar mamah tidak marah-marah. Ya, iya. Jadi jangan punten ya, kadang kalau marah akhirnya kemana? Yang berperilaku buruk atau kasar. Teu nyambung dengan penyebab marahna. Ibu marah karena bapak ngambil baju teh berantak wae. Begitu bapak pulang kerja minta minum, ambil sendiri, teu nyambung. Antara tentang baju, marah tentang baju dengan minum, nggak masuk tuh. Ya, cokot sorangan gitu. Nggak nyambung. Kalaupun marah, maka yang nyambung dengan baju dalam artian Pak, itu teh bahe deui, mama teh kesel kalau kayak gitu. Udah mulai hari ini mah, tamas marah tuh harus solutif teorinya ya. Gitu. Bahwa apa? Mun bapak mandi ya, udah beres, panggil mama. Keun mama nu ngambil baju. Tong hayang di bajuan tapi si kepegang putih. Ya Bu, mau pakai yang mana? Kan gitu ya. Nu mana bajuna? Nu itu. Oke. Celananya yang mana? Itu. Udah. Solutif kan? Ibu berhenti marah-marah. Bapak tetap pakai baju gitu. Ya. Enggak sampai kasar. Ya kan suka ada yang marah tuh gedebruk tepar ruku. Betul nggak? Pintu rusak, pintu teh. Oh. Cuci piring teh pareupes, itu udah kasar. Gitu. Udah abongker ambek masak teh minyak kemana-mana di dapur teh Gusti gitu. Nah, itu berlebihan, jangan. Kenapa? Karena orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang belajar agama tadi tidak berperilaku buruk dan tidak berperangai kasar. Makanya Nabi kalau marah, Bu, diem. Daripada buruk, daripada kasar, mending diem. Mah, kok diem aja, cicing, mamah keur marah. Tumben biasa ngomel, cek ustad teu meunang. Gitu. Kumaha tuh kayak heula, tunggu we heula. Mamah nungguin marahna beres, biar ibu teh tarik napas, mikir dulu kumaha ngomong yang bener gitu. Begitu udah beres, Pak, mamah rek ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, ya. Ya Bu, iya paling nanti respon bapak apa? Damang, damang. Kenapa? Karena nggak boleh buruk, nggak boleh kasar. Atau apa? Nah, poin selanjutnya nomor berapa sekarang? 6. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Si bapak mau ngambil baju teh balatak deui Gusti. Langsung we ibu teh ngabongkar motor bapak. Rek balas dendam bae sina antepkeun. Mama kunaon ieu motor bapak balatak ieu? Sarua si galomari gitu. Jangan. Kenapa? Karena sifatnya adalah orang yang beriman, orang yang berilmu itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebetulnya Pak pengen, betul ya? Menis sombong gitu hungkul oke kurang oke bisa, gitu kan? Suka pengen begitu kan? Iya, gitu doang aja sombong tingali. Besok saya bisa lebih bagus dari itu, gitu. Tapi apa ternyata? Ternyata tidak membalas keburukan dengan keburukan. Makanya apa Bu? Kita belajar kemarin bahwa apa? Kalau bisa berbuat baik, bener gak? Kalau nggak bisa ngajak minimal diam. Jadi nggak ada Bu.
keluar omongan jelek, keluar sikap jelek, perilaku jelek itu nggak ada. Batas paling bawahnya adalah dia. Udah. Itu. Kalau diamnya beberapa hari gimana Ustaz? Maksimal 3 hari. Tong jangan lama teuing. 2 bulan. Itu harus disawat ya. Ngedadak gitu ada misalkan ada ini ya masalah. Nah, terus kita itu kan nggak mau anak di ini gini-gini terus saya diam ya gitu. Saruana katanya Indomie. Oh. Udah gitu maafin ya saya udah mau pergi nggak ngasih maaf nggak akan saya maafin. Oh, biarin aja. Yang penting tuh beda lagi ya, nanti beda bahasan. Kalau untuk urusan maaf, tugas ibu minta maaf. Iya. Saya juga kan ingat jadi Iya. harus dikasihin gitu. Iya. Udah biarin nggak apa-apa. Yang penting ibu minta maaf. Tong maksa. Buat tuh maafin bu. Bu maafin antum. Kan saya udah minta maaf. Bu ya. Iya, waktu saya bilang gini, Allah aja lautan hampura kata saya. Kan manusia mah bukan Allah. Jangan, bu nggak bisa. Ibu nggak akan bisa ngebandingin begitu sama orang yang marah sama ibu. Ibu maksa kalau kayak gitu. Maaf ya, kemarin bapak bikin berantak lemari. Iya, segitu teh. Terido gitu, iya, oke, baik, segitu teh. Terus kata bapak terus bapak bilang begini, mama tuh maafin, Allah aja maha pemaaf, dalain Allah, abimah. Udah biarin. Mungkin karena kan balik lagi, ibu juga akan merasakan kalau ibu lagi kesal, emang bisa langsung ngasih maaf? Kadang butuh waktu. Ya udah, berarti tugas kita meminta maaf. Kembali ke yang awal, orang yang beriman itu, yang kemarin hadis yang tadi terakhir apa? Kalaupun memaafkan, itu kalau bisa bersegera, kan gitu contoh Nabi. Jangan lama-lama. Jadi nanti tergantung posisi ibu. Ibu sebagai apa nih? Kalau ada orang minta maaf ke ibu, segeralah maafkan. Tapi butuh waktu Ustaz. Ya udah nggak apa-apa, sok ambil waktunya. Jangan lama-lama. Kalau ibu posisinya adalah yang minta maaf, maka tugasnya segeralah minta maaf. Tapi ingat, ketika ibu minta maaf, jangan maksa. Bu maaf ya, ya. Bu bener atuh maaf ke teu si embung sebenarnya macan waka. Atuh ayeuna atuh engkewe isukan. Atuh ayeuna. Enggak bisa, Bu. Orang minta maaf tuh enggak bisa dipaksa. Ya Bu, halo? Ya. Oke, udah biarin aja. Lanjut, poin selanjutnya. Apalagi? Tetapi memberi maaf dan pengampunan, dan Allah tidak akan mematikannya hingga ia meluruskan agama yang bengkok hingga mereka ini. Allah tidak akan mematikannya hingga ia meluruskan agama yang bengkok sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Poin berapa ini? 7. Nomor 7 adalah apa berarti? Menyebarkan ataupun mengajak orang kepada tauhid. La ilaha illallah. Apa Bu mengajak kepada tauhid itu apa? Ngajak orang jadi soleh. Hasil ibu belajar adalah ngajak orang untuk ikut belajar. Hasil ibu ibadah adalah ngajak orang bisa ikut ibadah kayak ibu. Tapi ingat, gak maksa ya. Apakah bentuknya pengajian? Enggak. Tapi orang jadi sadar bahwa dia harus bergantung kepada Allah, itu cukup. Contoh gini, ibu punya temen, tara ke masjid, tara ngaji, tara apa. Tapi terus cerita, di rumah lagi ada masalah. Nah, dengan cerita ke ibu mah, si teman ibu teh jadinya teh dapat solusi, dapat masukan yang benar. Oh, coba tuh kamu banyakin istighfar, sok gerak.
gitu. Nantinya kalaupun nggak tenang, ada yang khawatir, deg-degan, itu teh nanti bisa hilang. So banyakin istighfar aja. Nah itu tuh sama, mengajak kepada la ilaha illallah, kurang lebih sama. Karena Nabi itu, Rasulullah itu SAW diutus untuk mengajak orang mengucapkan la ilaha illallah. Intinya itu. Ibu juga sama, kita juga punya misi itu. Bukan nyuruh orang harus jadi ke masjid, langsung sholat, langsung berjilbab. Enggak. Mungkin ibu punya teman, saudara yang mungkin belum ngaji, sholat juga masih belang betong, tapi dia teh sama ibu diberikan arahan yang benar, itu juga sama. Ya, kumahanya saya teh hariwang, anak teh bisi sekolahnya teh nanti gimana, misalnya gitu ya, atau nanti kerjaan teh kumaha, terus aja dibilang da rezeki mah Allah yang ngatur. Tugas kita yang jadi orang tua mah mendoakan, gitu. Ya, kan kalau dapat petunjuk atau nasihat yang benar tuh jadinya enak ya. Da rezeki mah Allah yang ngatur. Gitu orang tuh jadi sadar. Coba kalau dapat nasihatnya dari dari tempat yang salah. Oh gitu, emang sabaraha biaya gede ayeuna mah da sakola teh mahal. Oh gitu, korupsi we atuh gitu. Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak Bu dapat nasihat kayak begitu? Bisa aja. Ya, coba tuh datang ke dukun, misalnya gitu Bu. Ya, ketika misalnya aduh gimana ya, jualan saya teh nggak laku, sepi terus, coba tuh pakai penglaris. Tuh, kalau dapat nasihat dari orang yang salah, nasihatnya juga akan salah. Ya, makanya ibu harus bersyukur kalau ada orang yang memang kalau apa-apa teh cerita ke ibu. Selama ibu mampu, dengerin aja dan kasih solusi. Menilir boga tetangga teh, nyarita teh, masalah jeung masalah. Tara sugan mere hadiah cek ibu teh. Ya. Tapi dengan dia tuh cerita ke ibu teh meureun merasa enak. Nasihatnya teh bener. Nah, itu tuh sama dengan ibu sedang menyebarkan kalimat tauhid. Orang tuh jadi tenang, jadi punya pola pikir yang benar gitu. Ya. Ibu kenapa sih bisa ngasih nasihat kayak gitu, kata temen ibu teh. Ya, alhamdulillah kan ibu mah ngaos gitu, jadi bisa punya pemahaman yang benar. Oh gitu, hayu atuh abi oge hoyong ngiring tuh, bisa begitu nantinya. Jangan dibalik. Kan didinya mah kan masalah deui, mata ngaji, tobat, loba teh dosa didinya teh. Nah, itu teh kan terus, dan terbuka dengannya mata yang buta, hati yang lalai, dan telinga-telinga yang tuli. Nah, ini tujuannya dari poin yang barusan yang terakhir. Bahwa apa? Biar orang tuh matanya terbuka. Dalam artian bukan mata bukan, tapi hatinya tuh jadi benar. Ya, pola pikirnya tuh jadi benar Bu. Tercerahkan bahasanya. Kan orang kalau lagi punya masalah mumet nggak Bu? Mumet, pusing, gelap, kayaknya teh dunia teh mau runtuh kan kita. Tapi begitu dapat nasihat dari ibu atas karunia Allah tentunya, terus orang teh jadi, oh bener ya. Oh kemarin teh saya teh berarti mikirnya teh negatif. Tah sekarang mah alhamdulillah bisa tercerahkan tuh. Itu tujuannya. Gitu Bu. Dan telinga-telinga yang tuli maksudnya apa? Oh bener ya. Oh ya memang harus dekat sama Allah ya. Saya mau sekarang mau dengerin ceramah deh, tuh kan terbuka. Saya mau denger ngaji deh nanti mah, tuh kan terbuka sama. Apa intinya berarti Bu? Orang yang belajar agama, orang yang benar keimanan dan ketakwaannya itu jadi manfaat buat orang. Ya, dalam apa? Dalam hal apapun. Ya, bisa bantu harta bantu. Bisa bantu tenaga bantu, bisa ngebantu meh regreg biar tenang hatinya bantu. Apa aja manfaat gak?
manfaat. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bisa bermanfaat seperti itu, kira-kira jadi pahala nggak? Makanya pahala itu nggak selalu dari ibadah bentuknya, tapi ketika bisa interaksi dengan orang dengan benar pun itu adalah bagian dari pahala buat kita. Ya, nah makanya tadi balik lagi kandungan hadisnya apa? Nomor 1, hadis di atas menunjukkan berbagai keistimewaan dan sifat terpuji milik Nabi. Ustaz, apakah ini milik Nabi? Enggak juga, karena Nabi pun adalah manusia. Sehingga apa? Bisa kita contoh? Bisa. Berarti gimana? Berarti apa yang disampaikan di hadis ini, yang disebut dengan sifat terpujinya Rasulullah, itu harus jadi sifat terpuji kita. Ustaz, tapi kan nggak sempurna, nggak masalah. Tiap orang kan punya proses. Yang penting tahu dan mau belajar ke sana, berproses ke sana gitu. Ya, bisa dipahami? Wallahu a'lam. Oke. Sudah 247 itu sama dengan yang 246 ya. Oke. Kita langsung ke hadis 248. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufail, ia mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Muawiyah mengatakan, aku mendengar dari Nabi SAW suatu sabda yang semoga Allah memberiku manfaat dengannya. Aku mendengar beliau bersabda, atau ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, jika engkau mengikuti keraguan pada manusia, niscaya engkau akan merusak mereka. Maka aku tidak akan mengikuti keraguan pada mereka, karenanya aku tidak ingin merusak mereka. Oke, kembali dulu kepada judul kita biar ngerti. Judulnya apa, Bu? Bersikap lapang kepada sesama manusia, terutama ya yang paling dekat sama kita, pasangan, anak. Coba Ibu lihat bawahnya penjelasan kata. Ya, yang kita bahas hari ini, jika seorang menuduh orang lain dan mengumumkannya secara terang-terangan dikarenakan berburuk sangka kepada mereka, maka hal tersebut akan menghantarkan mereka melakukan apa yang ia tuduhkan, sehingga rusaklah mereka. Ngerti gak? 1, catat, jangan gampang nuduh. Ya, kecuali ada bukti yang kuat. Kenapa bukti yang kuat? Udah ya segitu ya. Jangan gampang nuduh kecuali ada bukti yang kuat. Kenapa harus bukti yang kuat? Karena kadang ada bukti tapi nggak kuat. Nah itu juga harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang, misalnya punten ya, contoh ini mah, menuduh pasangan chatting sama perempuan lain, misalnya gitu ya, menuduh suami ada apa-apa sama perempuan lain, contoh. Apalagi zaman sekarang, oh ternyata chattingnya rekayasa, memang ada orang yang mau ngadu domba. Nah itu harus hati-hati. Paham? Gitu. Kenapa? Tadi kalimatnya di penjelasan katanya. Yang kedua, bahwa kalau kita nuduh orang, ya, ini ceritanya nggak benar ya, nuduh orang ternyata tidak benar. Ya, kalau kita nuduh orang dan ternyata tidak benar, maka apa Bu? Tuduhan itu akan membuat orang tersebut melakukannya, ngerti nggak?
Ngerti nggak? Tuduhan itu akan membuat orang tersebut melakukan tuduhan itu. Meskipun tadinya mah enggak. Contoh, paham kalimatnya? Misalnya gitu, dah kamu mah judi wae, padahal nggak pernah. Tapi misalnya tiap hari si istrinya teh ngomel, kamu udah tukang judi. Padahal misalnya tuduhan tukang judi itu baru cuman denger selewat dari tetangga, misalnya begitu. Si gana mah judi, misalnya kayak gitu. Tapi terus we diomong-omong, dah kamu mah tukang judi. Akhirnya apa bu? Aral bahasa kita mah. Akhirnya apa? Judi beneran, tak gitu. Dah kamu mah selingkuh, padahal ente. Dasar kamu tukang selingkuh. Padahal misalnya ada omongan temennya atau tetangganya atau siapa, hanya karena pernah melihat si bapak teh ngobrol sama siapa di mana gitu. Ibu itu si bapak ngobrol jeung saha? Ada perempuan tadi di depan, misalnya gitu. Ya, padahal tukang kan ada macam-macam bu sekarang ya. Ada tukang nawarin sales apa ke. Tapi dasarnya ini hati-hati ya, makanya kadang kan suka ada orang yang kalau cerita tuh sih gak mencurigakan gitu. Ibu kade itu hati-hati, si bapak ngobrol sama wanita seksi, kayak gitu. Padahal sales, ya kan? Atau kumaha ya misalnya gitu ini mah. Terus apa? Marah. Kamu mah selingkuh, kamu selingkuh. Enggak, itu mah sales. Dasar kamu selingkuh. Aral tuh lama-lama. Akhirnya apa kata Nabi? Kejadian itu tuh Nabi bilang. Makanya apa judul kita hari ini adalah berlapang dada, cari alasan ya untuk orang lain, dalam artian untuk memahami, mengerti orang lain. Karena salah satunya itu merusak kata Nabi. Ya kata Nabi, jangan ikut-ikutan dengerin omongan orang kalau nggak ada bukti. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, kamu merusak orang lain. Itu bu. Misalnya apa lagi? Satu lagi ya. Orang tuh karena gini bu, karena zaman sekarang orang tuh gampang banget buat nuduh. Ya, ada anak sekolah, misalnya bukan berprestasi lah. Kan zaman sekarang ada begini. Ini bukan membenarkan ya, tapi ada zaman sekarang fenomenanya gini. Ada anak sekolah suka main game, ikut kemudian kompetisi atau streaming atau live, ya kan, sambil main game itu jadi uang. Atau yang ramai sekarang apa? Yang joget terus disawer. Akhirnya sekampung semua joget. Tahu? Joget sama cina. Etalah pokoknya. Ya. Misalnya ini contoh. Terus apa? Piraku. Udah dasar gaptek yang ngomongnya teh. Piraku tino handphone bisa ngambil dapat uang segitu banyak, bisa beli ini, beli itu. Pasti itu mah simpenan pejabat. Nah, nuduh tuh, keluar ucapan kayak gitu. Terus diulang sampai masyarakat semuanya teh nuduh yang sama. Karena omongan itu. Aral mah. Lama-lama apa berarti? Jadi beneran. Enggak boleh. Belok dulu sedikit, ibu tahu nggak yang joget-joget itu bisa renovasi rumah? Iya. Renovasi rumah gede banget rumahnya. Ya, kemarin ada murid yang nanya, Ustaz gimana itu hukumnya? Jangan. Akhirnya orang nggak mau kerja. Itu kan petaninya ini bu, bertaninya berhenti. Ya, bertani mah meskipun ya mungkin duitnya nggak gede ya, tapi kan orang bisa makan. Ya, siapa yang bisa makan joget? Jangan ya, gitu. Dah belok lagi. Nah, poinnya apa berarti? Jangan gampang nuduh orang. Sok harus berlapang dada sama orang lain. Ya, makanya ada kalimat gini bu, cari 1001 alasan untuk memaklumi orang. Ngerti? Udah dimaklum aja daripada nantinya kita nuduh.
Ustaz gimana kalau beneran? Ya udah, baru ketika ada bukti, ada apa, ada kuat dan lain-lain, baru prosesnya berjalan. Kalau cuma omongan-omongan doang mah, jangan gampang kemakan omongan orang. Poinnya itu. Ya, tuh lihat kandungan hadisnya. Hadis ini menunjukkan dorongan agar mengabaikan dan tidak mencari-cari aib orang. Ya, segitu dulu. Untuk garis bawahi, mengabaikan dan tidak mencari-cari aib orang. Bu, kalau urusannya udah aib, jangan. Justru yang gitu tadi abaikan. Bu, tahu tuh sih itu. Nggak mau, saya nggak mau tahu yang itu. Iya mah, jadi gosip terbaru jangan. Enggak, saya nggak peduli yang begitu. Ya, cenah cerai, tapi rujuk deui. Apa ya sabodot teh batur. Ya, karena kalau dicari-cari nantinya teh apa ngorek-ngorek aib orang. Bu, kalau ibu kesal sama artis, sok jadi diomongkeun teh. Hah? Diomongin kan? Diomongin. Saya tanya, pengaruhnya ke ibu apa? Mun mereka cerai rek naon? Nggak ada. Mun kawin deui? Terus ibu dapat apa? Mama mah greget pokoknya makasih itu mah. Atuh jadi kesel hati. Nah, iya enggak? Iya. Gitu. Benar? Benar. Makanya apa terus? Serta anjuran agar menutupinya dan memaafkan mereka. Ibu tahu nggak sih itu kemarin nggak ngaji, ternyata teh lain izin. Kan bilang nama sakit, ulin gerak. Ya sabodoh, biarin aja. Ya, misalnya ibu datang ke saya gitu ya, Ustaz tahu nggak sih ibu itu kemarin kan bilangnya mah sakit, ternyata teh main. Oh gitu, itu bener pisan cek saya teh misalnya, ngapain bu? Ya, oh gitu ya udah nggak apa-apa, butuh main beren. Nah. Ya, tuh makanya ada hadis lagi lihat. Rasulullah SAW melarang seseorang seorang suami mendatangi istrinya di waktu malam untuk menuduhnya berkhianat atau mencari kesalahannya. Kenapa ada spesifik di waktu malam? Karena kalau malam itu waktunya apa bu? Istirahat, tidur. Ibu kalau malam biasanya kondisinya seger apa capek? Capek, butuh istirahat. Terus berantem, bener mual. Tapi benerin mual. Makanya kalau ada masalah, jangan berantem malam-malam, besok lagi. Tidur heula. Nah, lupa kan? Bagus. Ada biar. Durder, puting-puting, orang tetangga lagi tidur, yuk, gitu, ngapain? Jangan, udah biarin, besok lagi. Ya. Kenapa? Kan ingat juga, termasuk ya kalau misalnya ibu rek ambek ke bapak, tapi pulang malam coba katanya, ya kerjaan kan pulang malam misalnya gitu. Udah mending besok deh, nggak akan bener. Dan biasanya kalau udah dijeda begitu, ibu tes kan sambil mikir, nggak bisa tidur sih, ya kan? Tapi mikir, bener gitunya, gimana ya ngomongnya teh? Gitu. Dipikiran, udahlah. Kewe gitu. Satu lagi kalau ibu berantem terus suami ambek, padahal apalagi kalau ibu posisinya ibu yang salah, apa hadis Nabi bilang? Kalau seorang suami tidur dalam keadaan marah sama istrinya, maka dilaknat semalaman sama malaikat. Betul. Mau gitu? Enggak, mending isuk deh. Ayah, mama rek ngomong.
Mama marah sama ayah. Kenapa gitu? Isukan we nya. Ya, gitu. Besok we nya. Oke. Ya. Gitu. Dah, cukup segitu dulu. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Cukup? Bisa dipahami? Apa poinnya berarti, Bu? Lapang dada sama orang. Kalau maafin, cepetan. Kalau marah, jangan lama-lama. Ya, gitu. Oke, itu untuk hari ini. Terima kasih. Ibu sing sehat semuanya. Semoga jadi ilmu bermanfaat buat kita dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah mudahkan untuk mengamalkan dan jadi jalan kita untuk husnul khotimah, dan Allah kumpulkan kita lagi di surga-Nya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, hapunten samadaya hormatan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.